meraih keberhasilan dalam bisnis saat ini, perusahaan memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung berbagai kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan para manajer. Tingkat pengambilan keputusan manajemen masih ada, tetapi ukuran, bentuk, dan partisipannya terus berubah seiring dengan perkembangannya struktur organisasi yang cair saat ini. Dengan demikian, tingkat pengambilan keputusan manajerial yang harus didukung oleh teknologi informasi dalam organisasi itu yang sukses. Yang pertama yaitu manajemen strategis. Komite CEO dan eksekutif puncak mengembangkan tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi secara keseluruhan sebagai dari proses perencanaan strategi. Nah, yang kedua, manajemen taktis. Nah, mereka juga mengalokasikan sumber daya dan memantau kinerja subunit organisasi, termasuk departemen, divisi, tim, proses, tim proyek, dan kelompok kerja lainnya. Nah, yang ketiga, manajemen operasional. Mereka mengarahkan pengguna sumber daya dan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan dalam anggaran serta jadwal yang mereka tetapkan untuk tim dan dalam kelompok kerja lain dalam organisasi. Selanjutnya, struktur pengambilan keputusan dibagi menjadi yang pertama, keputusan terstruktur yang melibatkan situasi di mana prosedur yang harus diikuti saat keputusan dibutuhkan dapat ditentukan sebelumnya. Yang kedua, keputusan tidak terstruktur yang melibatkan situasi keputusan di mana tidak mungkin untuk menentukan terlebih dahulu sebagian besar prosedur keputusan yang harus diikuti. Dan yang ketiga, keputusan bisnis bersifat semi terstruktur, yaitu beberapa prosedur keputusan dapat ditentukan sebelumnya, tetapi tidak cukup untuk mengarah pada keputusan rekomendasi yang pasti. Selanjutnya, terkait peran dan alternatif pelaporan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan jenis sistem informasi asli yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen menyediakan berbagai produk informasi bagi para manajer. Sistem tersebut menyediakan 4 alternatif laporan utama, yaitu pelaporan terjadwal berkala, laporan pengecualian, permintaan laporan dan respon, dan pelaporan push. Pemrosesan analitis daring atau olah memungkinkan para manajer dan analis untuk memeriksa dan memanipulasi sejumlah besar data terperinci dan terkonsolidasi secara interaktif dari berbagai perspektif. OLAP melibatkan analisis hubungan yang rumit item data yang disimpan dalam pusat data, gudang data, dan basis data multidimensi lainnya untuk menemukan pola, tren, dan kondisi pengecualian. Sesi OLAP berlangsung daring secara real time sehingga proses analitis atau pengambilan keputusan tidak terganggu. Pemrosesan analitis online melibatkan beberapa operasi analitis dasar termasuk konsolidasi, drill down, dan slicing and dicing. Masuk ke pengertian sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan itu adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif kepada manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan yang pertama itu model analitis, yang kedua adalah basis data khusus, yang ketiga wawasan dan penilaian pembuat keputusan sendiri, dan yang terakhir adalah proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Adapun komponen DSS, yang pertama itu adalah basis data, yang kedua adalah basis model, dan juga antar muka pengguna. Lalu, bagaimana sistem informasi berikut dapat mendukung keputusan informasi para eksekutif, manajer, dan profesional bisnis? Nah, yang pertama, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang awalnya dirancang untuk mendukung kebutuhan informasi strategis manajemen puncak, namun penggunaannya menyebar ke tingkat manajemen yang lebih rendah dan profesional bisnis. Yang kedua, portal informasi perusahaan.
Portal informasi perusahaan menyediakan antarmuka berbasis web yang disesuaikan dan dipersonalisasi untuk intranet perusahaan guna memberikan akses mudah kepada penggunanya ke berbagai aplikasi bisnis internal dan eksternal, basis data dan layanan informasi yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan informasi masing-masing. Yang ketiga, portal pengetahuan perusahaan. Portal pengetahuan perusahaan adalah portal intranet perusahaan yang memperluas penggunaan EIP untuk mencakup fungsi manajemen pengetahuan dan sumber daya basis pengetahuan sehingga menjadi bentuk utama sistem manajemen pengetahuan bagi suatu perusahaan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI digunakan dalam berbagai cara untuk meningkatkan dukungan pengambilan keputusan yang diberikan kepada manajer dan profesional bisnis di banyak perusahaan. Banyaknya area aplikasi AI termasuk yang pertama yaitu jaringan saraf adalah sistem perangkat keras atau perangkat lunak yang didasarkan pada model sederhana dari struktur neuron otak yang dapat belajar mengenai pola dalam data. Nah, yang kedua, sistem logika fuzzy menggunakan aturan penalaran perkiraan untuk memecahkan masalah ketika data tidak lengkap atau ambigu. Nah, yang ketiga, algoritma genetik menggunakan seleksi, pengacakan dan fungsi matematika lainnya untuk mensimulasikan proses evolusi yang dapat menghasilkan solusi yang semakin baik untuk masalah. Yang keempat, sistem realitas virtual adalah sistem multisensori yang memungkinkan pengguna manusia untuk mengalami lingkungan yang disimulasikan komputer seolah-olah benar ada. Kelima, agen cerdas pengganti perangkat lunak berbasis pengetahuan untuk pengguna atau proses dalam penyelesaian tugas yang diberi. Hilma Group adalah suatu perusahaan manufaktur dan distribusi yang menghadapi beberapa tantangan besar dalam pengelolaan inventaris. Permasalahan ini berdampak pada efisiensi operasional, biaya, dan kepuasan pelanggan. Masalah utama dari Hilma Group adalah kelebihan stok, kekurangan stok, proses manual yang lambat, sehingga menyebabkan fluktuasi permintaan. Akibatnya, meningkatnya biaya operasional, kehilangan pendapatan dan pelanggan, dan juga penurunan kepercayaan pelanggan. Berdasarkan hasil diskusi antara manajer dengan pengelola stok, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan memasukkan data stok awal, penjualan harian rata-rata, dan lead time pesanan ke dalam DSS. Sistem kemudian menganalisis pola permintaan menggunakan syaraf tiruan untuk memprediksi kebutuhan stok di masa depan. DSS juga menggunakan logika fusi untuk memberikan rekomendasi fleksibel bahkan ketika permintaan pelanggan fluktuatif. Sistem ini merekomendasikan untuk menambahkan 150 unit stok minggu ini, memastikan barang tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan penggunaan DSS, Hilma Group mencatat peningkatan signifikan dengan kelebihan stok berkurang 25%, kekurangan stok menurun hingga 30%, dan kepuasan pelanggan meningkat secara drastis. Selain itu, biaya operasional juga lebih terkendali, memberikan dampak positif pada pendapatan perusahaan.